Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, buku akan mencoba membahas tentang soal ulangan harian yang pertama di minggu yang kedua kemarin ya. Nah, di sini kalian bisa melihat dan menyaksikan bahwasanya di nomor 1 di situ ada letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur disebut dengan B ya, letak astronomis. Nah, ini adalah letak astronomis. Kalau letak geografis itu letak berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, di sini kalian menjumpai buku yang salah di buku paket yang sudah diberikan. Nah, ini ada di halaman bukunya itu, kalau tidak salah kemarin ada salah satu teman kalian yang mengkritisnya, ada di halaman 7, buku paket di halaman 7 yang ini. Nah, yang ini buku paket 7 itu bukan letak geografis ya, tapi itu letak astronomis, salah cetak. Jadi ini salah cetak ya, perlu kalian pahami, salah cetak. Oke ya, paham ya. Nomor 2, wilayah yang memiliki 2 musim termasuk kategori daerah yang beriklim tropis, jawabannya ya. Itu. Kemudian yang ketiga, samudra yang mengapit negara Indonesia adalah titik-titik di sebelah timur dan titik-titik di sebelah barat. Kalau di sebelah timur ada Samudra Pasifik, di sebelah baratnya ada Samudra Hindia. Nah, itu ya untuk jawaban yang nomor 3. Nah, kemudian nomor 4, sebelah timur Indonesia berbatasan dengan A. Filipina, B. Malaysia, C. Singapura, D. Papua Nugini. Sebelah timur berarti Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, berikutnya di soal yang ke nomor 5, daratan luas yang berada pada ketinggian di atas 400 meter adalah A. dataran rendah, B. dataran tinggi, C. dataran sedang, D. pegunungan. Yang tepat adalah dataran tinggi. Ya, itu ya. Kemudian yang nomor 6, yang bukan termasuk perairan darat adalah A. sungai, B. danau, C. waduk, D. palung. Nah, yang paling tepat adalah yang palung. Ini termasuk bukan dari perairan darat. Nomor 7, tari piring berasal dari A. Medan, B. Sumatera Barat, C. Sumatera Utara, dan D. Sulawesi Barat. Yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Sumatera Barat. Dan nomor 8, ampar-ampar pisang, musik tradisional dari provinsi A. Jawa Barat, B. Jawa Timur, C. Sumatera Barat, dan D. Kalimantan Selatan. Yang paling tepat adalah yang D. Kalimantan Selatan. Next, nomor 9, iklim yang dipengaruhi oleh angin yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu disebut iklim A. musim, B. laut, C. sedang, dan D. panas. Yang paling tepat adalah musim, yang A ya. Nah, nomor 10, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia disebut A. angin muson timur, B. angin muson barat, C. angin bohorok, D. angin gending. Yang paling tepat adalah yang B. angin muson barat. Dia bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Nah, kemudian nomor 11, ciri iklim tropis adalah A. suhu udara berkisar kurang dari 20 derajat Celcius. Salah ya, yang paling tepat di atas 20 derajat Celcius ya. Terus suhu udara rendah sepanjang tahun. C. lama siang dan lama malam hampir sama. D. lama siang dan lama malam berkisar 3 jam perbedaannya. Yang paling tepat yang C. lama siang dan lama malam hampir sama. Ini adalah ciri iklim tropis. Tidak ada suhu rendah ya, suhunya ya standar ya karena tropis ya. Next, nomor 12, kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat disebut dengan adat. Ya, yang paling tepat jawabannya adat. Kalau seni ini kan bukan ya, apalagi musik, begitu juga dengan pendidikan. Tapi ini kebiasaan. Berikutnya adalah nomor 13. Di nomor 13, sebutan untuk angin muson dari benua Australia adalah A. angin timur, B. angin utara, C. angin barat, D. angin selatan. Yang paling tepat adalah angin timur, karena dia berasal dari benua Australia. Terus nomor 14, kegiatan melaut biasanya dilakukan pada musim A. hujan, B. kemarau, C. semi, D. gugur. Kalau di Indonesia nggak ada ya semi dan gugur, yang ada kemarau dan hujan.
Yang paling tepat jawabannya yang B, yang kemarau. Nomor 15. Fauna disebut juga dengan dunia hewan, yang paling tepat ya. Nah, ini sudah kalian juga pernah tahu di SD mungkin ya. Ini Ustadz Pugu atau Pak Pugu hanya mereview saja. Nomor 16. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah: A. Luas daratan di Indonesia lebih besar dari luas lautannya. B. Luas daratan di Indonesia sama dengan luas lautannya. C. Luas lautannya lebih kecil dari luas daratannya. D. Luas lautannya lebih besar dari luas daratannya. Yang paling tepat yang domba, yaitu yang D ya jawabannya ya. Nah, sekarang nomor 17. Aktivitas yang dominan dilakukan oleh masyarakat di daerah dataran rendah adalah yang mana aktivitasnya? Mendaki, berkebun, nelayan, atau pertanian? Nah, yang paling tepat adalah pertanian ya. Nah, nomor 18. Perbukitan adalah A. Kumpulan dari 2 palung, B. Kumpulan dari beberapa waduk, C. Kumpulan dari beberapa bukit, D. Kumpulan dari beberapa lembah. Yang paling tepat yang C, kumpulan dari beberapa bukit. Terus nomor 19. Ciri gunung berapi adalah A. Adanya kawah, B. Adanya pohon jati, C. Adanya pohon pinus, D. Adanya kelembapan udara yang tinggi. Yang paling tepat adalah jawaban yang D, yang A ya maksudnya ya. Yang A adanya kawah. Ini adalah ciri dari gunung berapi. Kemudian nomor 20 yang terakhir. Gaya semua akibat pengaruh rotasi bumi sehingga angin seolah-olah dibelokkan ke arah kanan dari belahan bumi utara adalah gaya A. Coriolis, B. Semu harian bulan, C. Semu harian matahari, dan D. Angin muson barat. Yang paling tepat adalah yang A. Gaya Coriolis. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di sini, ini pembahasannya sudah Pak Pugo berikan. Nah, perlu kalian ketahui, Ustadz Pugo atau Pak Pugo sudah memberitahukan kepada kalian bahwasanya soal ulangan harian ini ada di LKS halaman 4-16. Jadi kalian harus melihat yang ini. Nah, informasi sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian harus baca semuanya. Di situ ada informasi sehingga kalian tidak salah mengerjakan. Itu ya. Nah, oke. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Tolong yang belum menyimak segera diulang lagi videonya yang Pak Pugu sudah berikan masalah pembahasan. Oke, Pak Pugu akhiri. Semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.